Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binabrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasir iflah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu. Yang kami hormati para bapak ibu peramu perjuangan Wahidiyah, yang kami hormati para bapak ibu khadimul Wahidiyah, baik pusat hingga daerah-daerah, tingkat provinsi, DKI, DIY, kabupaten, kota, kecamatan, desa hingga imam-imam jamaah, tidak ketinggalan perjuangan Wahidiyah perwakilan luar negeri yang kami hormati. Yang kami hormati para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang ikut serta mensukseskan acara pada malam hari ini yang kami hormati. Para hadirin hadirat peserta mujahadah kubro, pada kesempatan kali ini yang berbahagia serta pengamal Wahidiyah di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Tidak ketinggalan panitia pelaksana, wabil khusus protokol yang kami taati. Alhamdulillah, puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita panjatkan, karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kita pada malam hari ini diberi kesempatan untuk bisa mengikuti mujahadah kubro, khususnya gelombang pertama, dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kendala apapun.
Salawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan khasah beliau khawsi hada zaman radhiyallahu anhu. Dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khawsi hada zaman radhiyallahu anhu, benar-benar memberikan syafaat tarbiyah, nadhrah barokah kepada kita bersama, wabil khusus jangkungan doa restu dari Mbah Yai Ma'ruf, dari Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romai Latif, sehingga acara Mujadah Kubro gelombang pertama pada malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para pengamal wahidiyah, khususnya para khadimul wahidiyah. Perjuangan wahidiyah merupakan perjuangan yang dirintis oleh beliau Mbah Yai Majid, yakni perjuangan yang memperjuangkan kesadaran umat masyarakat untuk sadar kepada Allah, sadar bilah kepada Allah, dengan melalui metode memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan beliau Mbah Yai Majid ini mentaklif sendiri sholawat tersebut, yang kemudian diberi nama As-Sholawatul Wahidiyah, yang artinya doa sholawat yang dirangkai dengan doa-doa permohonan kepada Allah, khususnya memohon untuk dijadikan orang yang bisa mengesahkan Allah. Sholawat wahidiyah itu sendiri lahir ditaklif oleh Mbah Yai Majid di Pondok Kedunglu ini. Maka Pondok Kedunglu ini adalah tempat lahirnya sholawat wahidiyah, sehingga Pondok Pesantren Kedunglu ini tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan wahidiyah itu sendiri. Pondok Pesantren Kedunglu tidak bisa dipisahkan dengan sholawat wahidiyah, karena sholawat wahidiyah ini lahir di Pondok Pesantren Kedunglu. Pondok Kedunglu sendiri ini didirikan, dibangun oleh beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf kurang lebih tahun 1901, yang pada malam hari ini kita bersama-sama mengadakan Mujadah Kubro dengan dirangkai memperingati haul beliau Mbah Yai Ma'ruf dengan Kanjeng Romai Latif. Maka para hadirin hadirat, sedikit saya bercerita, mengulang cerita sekilas tentang bagaimana ya, sedikit sejarah tentang beliau Mbah Yai Ma'ruf. Mbah Yai Ma'ruf ini adalah ya, seseorang yang berasal dari ya, dusun Kelampok Badal, daerah Ngadiluwih, kurang lebih 10 kilo dari sini. Yang kebetulan tadi pagi saya beserta rombongan bersepeda dan istirahat di satu tempat yang tidak jauh dari tempat kelahiran Mbah Yai Ma'ruf. Mbah Yai Ma'ruf merupakan putra dari Mbah Yai Abdul Majid. Namun beliau Mbah Yai Ma'ruf ini ya, sejak kecil sudah ditinggal orang tuanya, sehingga beliau menjelang remaja ketika masa kanak-kanak ini dirawat oleh kakaknya. Mbah Yai Ma'ruf memiliki keunikan para hadirin hadirat.
Beliau semasa kecil ini dikenal ya, sedikit sulit di dalam pelajaran. Banyak yang mengatakan beliau sulit untuk mengingat, gampang lupa. Tetapi beliau Mbah Ma'ruf ini adalah pribadi yang tidak mudah putus asa. Dengan sedikit kekurangan yang diberikan Allah kepada Mbah Ma'ruf ini tidak menjadikan beliau putus asa, tetapi justru hal tersebut menjadi satu pelecut, menjadi satu trigger, menjadi satu penyemangat dalam diri Mbah Ma'ruf untuk meningkat riyadhah-riyadhahnya. Maka beliau sejak dari kecil ini adalah ahli riyadhah para hadirin. Beliau sudah terbiasa berpuasa, baik itu puasa Senin Kemis, puasa mutih dan lain sebagainya. Sehingga dengan riyadhah-riyadhahnya tersebut beliau diberi kemudahan-kemudahan dalam urusan kehidupannya. Termasuk ketika kemudian beranjak remaja, beliau mulai belajar mondok di Madura, lebih tepatnya beliau nyantri di Mbah Kholil Bangkalan. Di sana beliau belajar, baru mau masuk pondok ini oleh beliau Mbah Kholil ini sudah dites. Istilah sekarang itu di ospek kira-kira begitu. Beliau Mbah Ma'ruf diberi ujian, jika ingin menjadi murid saya ini disuruh untuk menghabiskan nasi satu bakul, satu wadah besar yang kira-kira ini untuk kapasitas ya 15 sampai 25 orang. Yang mana secara umum ini tidak mungkin jika dihabiskan oleh satu orang pribadi. Tetapi dengan semangat beliau Mbah Ma'ruf dan sebagai wujud adab beliau di dalam berguru, yakni sami'na wa ata'na, taat kepada gurunya, maka beliau memberanikan diri untuk mencoba melewati ujian pertamanya. Namun Mbah Ma'ruf tidak hanya lawaran secara lahiriah saja. Beliau di dalam menjalani ujian pertamanya pun senantiasa pasrah kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah yang doanya cukup terkenal, doanya cukup unik sehingga terkenal, yakni beliau Mbah Ma'ruf berdoa, ya Allah, Allahumma gulu kali weteng segoro. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih, ya Allah, jadikanlah leher saya, kerongkongan saya ini seperti sungai yang semuanya bisa hanyut, dan perut saya seperti lautan yang semuanya bisa ditampung. Sehingga alhamdulillah Mbah Ma'ruf diberi lolos ujian pertama, sehingga Mbah Kholil mau menerima Mbah Ma'ruf sebagai murid. Tetapi sejak hari pertama Mbah Kholil sudah dawuh, wah ini calon murid yang akan menghabiskan ilmu saya. Ini dawuhnya Mbah Kholil Bangkalan. Dalam perjalanannya mondok, Mbah Ma'ruf ini ya penuh dengan lika-liku dan tantangan. Tidak berjalan mulus begitu saja. Dengan keterbatasan ingatan yang ya merupakan ya anugerah yang dimiliki sejak beliau masih kecil. Beliau pada awal-awal merasa kesulitan mengikuti pelajaran-pelajaran di pondok Mbah Kholil. Hingga beliau Mbah Ma'ruf ini termasuk istilah sekarang itu kena bully para hadirin. Diremehkan, dicemooh karena suka pelupa dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, tekanan-tekanan, cemoohan, bulian tersebut itu tidak membunuh karakter Mbah Ma'ruf,
Tetapi oleh beliau dijadikan satu pelecut, dijadikan satu trigger untuk semakin meningkat lagi riyadhahnya, untuk semakin meningkat lagi tirakatnya, mujahadahnya. Yang mana kemudian Mbah Yai Ma'ruf sewaktu masih di Bangkalan ini kemudian melalang buana tirakatan dari satu makom wali ke makom wali yang lain, mujadah, mempeng. Dan beliau Mbah Yai Ma'ruf ini memiliki kebiasaan jika berdoa di dekat makom seorang wali ini, jika ahli kuburnya, wali yang dimakamkan di tempat tersebut tidak muncul dan menemui, Mbah Ma'ruf tidak beranjak pergi. Jadi ibarat orang bertamu, sebelum tuan rumah itu menemui, dia tidak pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan setiap wali yang kemudian menemui Mbah Ma'ruf meminta, Mbah, tolong doakan saya bisa pinter tanpa belajar. Ini yang sering dimintakan Mbah Ma'ruf begitu. Dan rata-rata para wali-wali tersebut menjawab, wah, ya gak iso, tidak bisa. Kalau mau pinter ya harus belajar, kalau mau kaya ya harus bekerja. Mbah Ma'ruf kemudian dengan nada menyindir, wah, walinya kurang ampuh, pindah ke makam wali yang lain. Dari satu wali ke wali yang lain, rata-rata jawabannya sama. Jika ingin pinter ya harus belajar, jika ingin kaya ya harus bekerja. Sampai kemudian Mbah Yai Ma'ruf menemui atau ketika bermujadah di satu makom, ini di makomnya Bujuk Sangka, ada seorang wali di daerah Madura Utara, Bangkalan Utara. Ini agak lain jawabannya. Bujuk Sangka ini kemudian mendawuhkan ke Mbah Ma'ruf, oh, kamu kalau mau pinter tanpa belajar bisa, tapi tirakatmu kurang sungguh-sungguh. Riyadhahmu kurang tenanan, kurang mempeng. Mendengar jawaban ini, Mbah Ma'ruf semacam dilema. Satu sisi senang karena masih ada harapan, tetapi di sisi yang lain ini sedikit putus asa. Karena beliau merasa riyadhahnya sudah peng-pengan, belajarnya sudah totalitas, tirakatnya sudah totalitas, ngeblengnya sudah pol-polan, tetapi masih dikatakan kurang mempeng. Harus laku apa lagi yang harus saya jalani, kira-kira begitu dalam hati kecil Mbah Ma'ruf. Akhirnya dengan hati yang remuk redam, sedikit putus asa, beliau berjalan kembali pulang ke pondok Mbah Khalil. Dulu kemana-mana berjalan. Beliau pulang ke pondok Mbah Khalil, ternyata Mbah Khalil ini sudah menunggu di mungkin semacam gerbang pondok begitu, pintu masuk pondok begitu. Di sana Mbah Khalil menyapa, wahai Ma'ruf, kamu berbulan-bulan tidak ada di pondok, dari mana? Mbah Ma'ruf menyampaikan apa adanya. Saya dari Riyadhah, dari sini, dari sana. Gimana hasilnya? Belum berhasil. Saya malah dikatakan kurang mempeng Riyadhah. Kemudian Mbah Khalil menghibur Mbah Ma'ruf. Wahai Ma'ruf, jangan khawatir. Saya tadi malam dimimpi didatangi oleh Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar. Beliau mengatakan, barang siapa yang punya hajat, ini silahkan riyadhah tirakatan di kuburan saya,
7 hari 7 malam 7 khataman Al-Quran. Jika nanti ya, hajatnya tidak diijabai oleh, boleh menuntut saya. Ini disampaikan oleh Mbah Khalil kepada Mbah Ma'ruf. Semangat lagi para hadirin, semangat lagi. Beliau ya walaupun dalam perasaan yang hancur karena merasa ya tirakatnya belum mencapai ya standar, tetapi mendengar informasi ini seperti mendapat informasi ya yang menggembirakan, maka berangkat langsung. Dan betul di Batu Ampar beliau riyadhah menghatamkan Al-Quran 7 kali dalam seminggu. Sampai hari ke-7 menjelang batas waktu terakhir tidak ada tanda-tanda hajatnya Mbah Ma'ruf diijabahi oleh Allah. Hingga Mbah Ma'ruf dengan gaya beliau Mbah Ma'ruf ini memang terkenal ya tegas, terkenal keras begitu. Dengan gaya Mbah Ma'ruf ini ya dengan keyakinan yang tinggi, ya, bukan berarti tidak menggunakan adab, tidak, tetapi karena dorongan keyakinan yang tinggi, Mbah Ma'ruf bergumam di dalam hatinya, kalau sampai ini berbohong maka saya akan ya istilahnya merusak makam ini, kurang lebih begitu. Ini sekali lagi jangan disalahartikan kurang adab, tidak, tetapi ini sebagai ungkapan seorang remaja yang penuh semangat yang telah dijanjikan tetapi belum ada tanda-tanda. Tidak lama setelah Mbah Ma'ruf bergumam seperti itu beliau ketiduran. Dan dalam tidur beliau ini beliau bermimpi langit ini menghitam seperti awan hitam, seperti mendung, dan ini kemudian ya terkena semacam angin ya, puting beliung begitu, yang kemudian awan hitam yang terbawa puting beliung ini masuk ke lisan beliau, ke mulut beliau, dan setelah itu beliau terbangun, dan ini diyakini sebagai satu tanda bahwasanya beliau telah diijabahi oleh Allah, yakni pinter tanpa belajar, dalam istilah lain adalah mendapatkan ilmu laduni para hadirin. Dan betul setelah menamatkan 7 hari di ya, Mbah Abu Samsudin Batu Ampar, kemudian kembali ke Mbah Khalil. Sekali lagi Mbah Khalil sudah tahu kalau hari ini jam ini Mbah Ma'ruf pulang ke pondok, sudah tahu, ditunggu oleh Mbah Khalil. Kemudian oleh Mbah Khalil ditanya, bagaimana wahai Ma'ruf, apakah hajatmu sudah diijabahi? Alhamdulillah, insya Allah Mbah Yai. Ya kalau begitu dicoba, dites. Akhirnya Mbah Ma'ruf ini oleh Mbah Khalil dites. Mbah Ma'ruf diutus, disuruh memimpin mengaji, yang forum mengaji tersebut biasa diasto oleh Mbah Khalil sendiri. Yang otomatis santri yang mengikuti adalah santri-santri senior, dan betapa terkejut para santri-santri senior, ternyata Mbah Ma'ruf bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan karena takut setengah malu, santri-santri senior tadi yang dulunya membuli Mbah Ma'ruf ini semua banyak yang boyong para hadirin. Ini sekilas cerita tentang Mbah Ma'ruf, yang mana kemudian Mbah Ma'ruf setelah dari Mbah Khalil juga belajar di beberapa tempat, termasuk di Mbah Soleh Darat, termasuk di Makkah beliau mondok. Yang kemudian singkat cerita Mbah Ma'ruf menikah dengan putri dari Mbah Soleh Banjarmelati yang bernama Mbah Nyai Hasanah, di mana Mbah Soleh ini memiliki banyak ya, tanah-tanah. Maka setelah Mbah Ma'ruf menjadi menantu dari Mbah Soleh, Mbah Ma'ruf disuruh untuk memilih beberapa tanah yang dimiliki Mbah Soleh untuk mendirikan pondok, dan Mbah Ma'ruf memilih di tempat ini.
Dulu banyak yang mengkritik. Oh, kalau cari tempat jangan di dekat sungai, kecepet jembatan, nanti pondoknya tidak bisa besar. Tetapi Mbah Ma'ruf dengan keyakinannya tetap memilih di lokasi ini. Dulu pertama kali Mbah Ma'ruf di sini belum pada masjid ini belum, tetapi agak di utara. Ceritanya begitu. Tetapi karena suatu hal kemudian Mbah Ma'ruf menggeser, mendirikan masjid ya yang sekarang kita yang tadi bersama-sama kita jamaah sholat maghrib, yakni Masjid Kedunglu. Masjid Kedunglu. Maka Mbah Ma'ruf ini terkenal sebagai ahli ilmu laduni. Doa-doa yang dipanjatkan ini kebanyakan tidak banyak menggunakan tata bahasa yang sakral, tetapi yang banyak menggunakan bahasa-bahasa yang unik. Ya seperti tadi Allahumma gulu kali weteng segoro dan lain sebagainya. Bahkan doa-doa Mbah Ma'ruf ini banyak diijazahkan kepada kiai-kiai khususnya di tanah Jawa. Maka saya pernah suatu ketika masih kuliah di Jogja, saya dulu kuliah di Jogja. Saya ketika kuliah di Jogja, ini ada teman satu universitas dengan saya. Ini saya tidak sengaja dan saya setengah kaget. Ini dia mengamalkan doa laduni para hadirin. Loh, saya kaget. Tapi saya diam aja karena saya ketika di Jogja itu ya tidak ngaku kalau dari Kedunglu gitu tidak ngaku. Tapi saya kaget, saya penasaran. Saya tanya kepada teman saya, sampean dapat doa itu dari mana? Katanya dari dosen, dari gurunya. Dari guru di mana? Guru di Pondok Krapyak. Jadi banyak teman saya itu kuliah teman kuliah saya itu juga sambil mondok di Krapyak. Kemudian saya masih penasaran, coba tanyakan guru sampean itu dapatnya dari mana? Ijazahnya dari mana? Saya sekedar penasaran saja. Ternyata ditanyakan betul dan jawabannya katanya gurunya ini dapatnya dari gurunya ini dari Mbah Munawir Krapyak dan ijazahnya dari Mbah Ma'ruf. Balik lagi dari Mbah Ma'ruf. Ada juga seorang ulama, seorang kiai yang beberapa waktu menemui saya. Ini cerita kepada saya. Beliau sekarang usianya sudah jauh di atas saya, usianya 50-60 kurang lebih. Dia bercerita ketika masa remaja, dia itu sering riadoh ke sana ke sini mencari ijazahan doa. Setelah melalang buana jauh ke Jawa Tengah, jauh ke Jawa Timur bagian ujung dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan ijazahan, setelah ditelusuri ternyata doanya tersebut juga dari Mbah Ma'ruf. Inilah betapa beliau Mbah Ma'ruf yang secara akademis ini memiliki kekurang maksimalan. Dia sulit untuk mengingat sesuatu sejak dari kecil, tetapi dengan tekad yang kuat, dengan riyadhahnya, beliau oleh Allah dibuka, difutuh laduni, sehingga beliau bisa pinter tanpa belajar, memahami sesuatu yang hakiki, yang datangnya langsung dari Allah. Doa-doa Mbah Ma'ruf tersebar para hadirin. Doa-doa Mbah Ma'ruf ini tersebar. Belum dibukukan. Beliau Mbah Ma'ruf sendiri sebetulnya memiliki koleksi kitab-kitab, tetapi kurang terawat. Mbah Ma'ruf kitabnya banyak yang tabarukan sehingga dipek sana, dipek sini dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak banyak orang memahami bahwasannya kitab dari Mbah Ma'ruf, kitab dalam artian maknawiyah, tulisan-tulisan doa, bahkan bukan tulisan doa, yoninya doa, ijabahnya doa, ini kemudian dirangkum, dijadikan satu pada diri beliau Mbah Yai Majid, Mbah Yai Abdul Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an sebagai putra dari Mbah Ma'ruf. Maka alhamdulillah
Beliau Mbah Yai Majid pun demikian. Beliau seorang yang pendiam. Beliau pernah mondok di sini, di Solo pernah di ini, tetapi tidak kerasan. Tetapi beliau mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasulullah sehingga beliau diberi petunjuk hingga mentaklif sebuah sholawat yang disebut sholawatul wahidiyah. Maka kalau ada yang tanya, ya, Mbah Yai Majid belajarnya di mana? Oh, enggak pernah mondok. Ya, belajarnya dari ayahnya sendiri, yakni Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf itu murah dengan ilmu. Siapa saja yang minta diberi, apalagi terhadap anaknya sendiri, pasti diberi lebih. Dan ini kita rasakan para hadirin. Maka sholawat wahidiyah ini yang mengarang, yang menulis ini Mbah Yai Majid, tetapi di dalamnya tidak bisa lepas dari doa-doa Mbah Ma'ruf para hadirin. Maka sekali lagi pada malam hari ini kita memperingati haul Mbah Ma'ruf sekaligus sholawat wahidiyah ini ya, memang sholawat wahidiyah ini juga tidak bisa dilepaskan dari Mbah Yai Ma'ruf. Dan ini terbukti ketika beliau sebelum wafat ini ada seseorang yang izin kepada Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf, saya izin mau mengamalkan thariqah. Mau mengamalkan thariqah tertentu begitu. Oleh Mbah Ma'ruf dipenging, dilarang. Jangan, thariqah itu berat. Kamu nanti nggak kuat. Kamu tunggu di Kedung Lusini nanti akan muncul satu ya, doa semacam thariqah tapi bukan thariqah. Ini Mbah Ma'ruf berpesan kepada orang tadi. Setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung keluar, bahkan setelah Mbah Yai Ma'ruf wafat pun apa yang didahulukan tidak muncul, ternyata munculnya adalah sholawat wahidiyah. Maka ketika Mbah Yai Majid mentaklif sholawat wahidiyah, orang yang didahului Mbah Ma'ruf tadi ini yakin bahwasanya inilah sholawat wahidiyah, inilah yang dimaksud oleh beliau Mbah Ma'ruf. Maka ini bisa kita fahami Mbah Ma'ruf sudah mengerti, memahami bahwa akan muncul sholawat, doa sholawat wahidiyah di Kedung ini para hadirin. Maka bagi para hadirin hadirat pengamal wahidiyah yang telah mengamalkan wahidiyah sejak zaman Mbah Yai Majid ini sedikit banyak pasti merasakan bagaimana ya keampuhan dari doa sholawat wahidiyah ini sejak munculnya wahidiyah itu sendiri. Bahkan dulu wahidiyah ini belum oleh Mbah Yai Majid ini belum ditaklif secara utuh sebagaimana pada lembaran sekarang ini belum. Masih Allahumma kama anta ahlu, Allahumma ya wahidu, sholawat tentang ketauhidan, sholawat tentang ketuhanan. Dan ini oleh Mbah Yai Majid ini diuji cobakan. Dicoba baru dapat 2 bait, ini dicoba mencari volunteer, mencari sukarelawan, siapa yang mau mencoba produk saya. Ya, ini produk sholawat ini, dan ada yang mencoba. Pada awalnya efeknya terlalu keras, artinya terlalu keras, tariannya terlalu kuat, sehingga banyak orang yang tidak siap. Dalam istilah ya tasawuf biasa disebut jazab. Jazab itu satu kondisi batiniah yang dia tertarik secara tiba-tiba sehingga seperti mengalami jet lag yang sangat tinggi sehingga dia bingung. Dia tidak bisa membedakan mana Allah mana makhluk. Maka biasanya orang jazab itu bingung. Maka kemudian Mbah Yai Majid menyempurnakan dengan mentaklif sholawat salju qulub, pendingin hati. Maka kalau saya mengibaratkan Allahumma kama anta ahlu, Allahumma ya wahidu, ini seperti ibarat mobil itu ya, mesin yang memiliki cc kapasitas yang sangat tinggi, horsepowernya sangat tinggi. Maka jika tidak diimbangi dengan sistem pendingin radiator atau semacamnya yang mumpuni, maka bisa meledak. Maka itulah dibikinkan radiator berupa sholawat saljul qulub, maka menjadi stabil. Kemudian berangsur hingga sholawat wahidiyah ini sempurna sebagaimana yang kita amalkan sekarang. Bahkan banyak di daerah-daerah ini yang mendapatkan wahidiyah itu dulu belum lengkap. Terus kemudian yang mendapatkan ini merantau.
Sehingga banyak di pelosok-pelosok ini orang sudah kenal Wahidiyah sejak lama, tetapi belum lengkap sampai fafiru ilallah dan waqul ja'al haqqu. Ini begini. Ini banyak begitu. Nah, kembali kepada perjuangan. Mbah Majid mentaklif sholawat Wahidiyah, kemudian sedikit demi sedikit orang merasakan istilah warung itu getok tular. Orang yang merasakan bercerita kepada temannya, temannya merasakan cocok mengamalkan, bercerita lagi kepada temannya, begitu terus getok tular, hingga akhirnya kita bersama-sama bisa bermujadah kubro pada malam hari ini. Ini semua awalnya dari beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Jika beliau tidak mentaklif sholawat Wahidiyah, malam hari ini kita tidak bersama-sama bermujahadah kubro di Kedunglo ini para hadirin. Dan Kedunglo ini memang oleh Mbah Yai Majid ditetapkan sebagai tempat di mana dilaksanakan mujahadah kubro. Dan alhamdulillah kita masih bisa menerapkan, bisa menjalankan salah satu dawuh-dawuh Mbah Yai Majid, paling tidak kita bermujahadah kubro di tempat lahirnya sholawat Wahidiyah ini para hadirin. Di samping tentunya lebih banyak ketidakkonsekuensian kita, bagaimana lilah bilah kita, bagaimana yaumiyah kita, bagaimana usbuyah kita. Inilah para hadirin hadirat sekilas tentang Mbah Yai Ma'ruf. Pada malam hari ini di samping Mbah Yai Ma'ruf kita juga memperingati haul beliau Kanjeng Romo Latif. Sedikit cerita, sekilas cerita bagaimana perjalanan beliau Kanjeng Romo Latif. Beliau Kanjeng Romo Latif ini adalah putra dari Mbah Yai Majid, cucu dari Mbah Ma'ruf, putra dari Mbah Yai Majid dengan Mbah Nyai Sofia Majid. Pada awalnya Mbah Yai Majid dan Mbah Nyai Sofia ini oleh Allah belum dikaruniai seorang anak putra. Anak-anak Mbah Yai Majid ini yang awal adalah putri-putri. Maka Mbah Nyai Sofia dan Mbah Yai ini betul-betul sungguh-sungguh DP memohon kepada Allah supaya diberi keturunan anak putra, anak lanang yang digadang-gadang untuk sebagai penerus perjuangan Wahidiyah dan Pondok Kedunglo. Maka Mbah Nyai Sofia ini banyak riyadhah, banyak tirakat para hadirin hadirat. Riyadhah, bahkan Mbah Nyai ini ketika hamil Kanjeng Romo Latif ini ya beliau banyak berpuasa. Yang umumnya menurut kajian kesehatan ini kurang baik. Seorang ibu yang mengandung ini membutuhkan nutrisi yang banyak, yang cukup untuk jabang bayi yang ada di perutnya. Tetapi dengan keyakinan dan pendekatan spiritual, Mbah Nyai Sofia ini banyak riyadhah, banyak puasa. Dan alhamdulillah Allah mengijabahi lahirlah seorang putra. Mbah Yai Majid mendambakan memiliki anak putra seorang pemikir, ahli berfikir, seorang yang cerdas. Maka ketika putranya lahir oleh Mbah Yai Majid, ini diberi nama Ali Fikri para hadirin. Namun putra beliau laki-laki Mbarep ini tadi ketika kecil ini ya, sering sakit. Maka kemudian Mbah Yai Ma'ruf yang masih itu ada sebagai seorang kakek dawuh namanya diganti menjadi Abdul Latif. Maka Kanjeng Romo Abdul Latif ini nama kecilnya adalah Ali Fikri, dan Abdul Latif ini adalah nama pemberian dari Mbah Yai Ma'ruf. Dan Kanjeng Romo Latif ini sejak dari kecil memiliki karakter yang lebih mirip kepada kakeknya daripada ayahnya. Mbah Yai Latif, Kanjeng Romo Latif ini memiliki karakter yang lebih mirip kepada Mbah Yai Ma'ruf daripada Mbah Yai Majid. Dia memiliki ya karakter yang tegas, yang semangat, keras, disiplin. Maka dalam perjuangan Wahidiyah ketika Kanjeng Romo Latif beranjak remaja, ini beliau aktif dalam perjuangan membantu Mbah Yai Majid. Bahkan tidak jarang
karena keaktifan Kanjeng Romo Latif, banyak pembantu-pembantu Mbah Yai Majid ini yang merasa kerepotan karena kritisnya Kanjeng Romo Latif, karena ya semangatnya Kanjeng Romo Latif, beliau terlibat secara total dalam perjuangannya. Walaupun secara lahiriah ini Mbah Yai Majid tidak terlalu ya banyak menyuruh begitu istilahnya, tetapi secara batiniah beliau senantiasa membackup. Maka Kanjeng Romo Latif terus berjuang sejak Mbah Yai masih ada, sejak remaja beliau ini berjuang. Bahkan Departemen Pembina Remaja yang ada pada saat ini cikal bakalnya adalah satu kelompok yang dibentuk oleh Kanjeng Romo Latif. Dulu beliau membentuk satu komunitas, mungkin bisa dikatakan begitu. Ini YMC, Young Moral Counseling. Ini isinya para remaja-remaja, terutama di Kediri, di Bandar. Dan yang ikut mujadah, yang diajak mujadah ini dari berbagai latar belakang. Orang yang masih suka dengan dunia hiburan, bahkan mohon maaf hiburan malam, ini tidak pandang bulu diajak mujadah. Bahkan tidak jarang ini yang ikut mujadah yang laki-laki dengan pakaian yang ya, style, yang perempuan dengan pakaian yang ya, biasa sedikit terbuka, katakanlah demikian. Tetapi beliau dengan telaten mengajak mujadah hingga akhirnya YMC ini menjadi satu gerakan yang cukup diperhitungkan. Beliau aktif mulai dari Tulungagung hingga Malang, yang akhirnya kemudian masuk dalam satu lembaga menjadi pada waktu itu badan pembina atau bagaimana, saya lupa istilahnya, tetapi yang kemudian pada hari ini bertransformasi menjadi Departemen Pembina Remaja Wahidiyah. Keaktifan Kanjeng Romo Latif ini bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara gerak sosial, tetapi beliau juga kritis dalam melihat arah perjuangan para raja. Termasuk ketika pada akhir-akhir ya, masa beliau Mbah Yai Majid, sehingga ketika beliau Mbah Yai Majid ya, mulai gerah, mulai sakit, ini Kanjeng Romo Latif bisa menangkap bagaimana situasi perjuangan dan situasi apa yang ada di Kedunglu. Dan alhamdulillah orang lebih pada tahun 88 ini beliau berangkat haji. Beliau berangkat haji pada awalnya ini sebagai pendamping dari Mbah Nyai Sofia yang rencananya berangkat haji pada waktu itu. Ini kalau tidak salah diberangkatkan oleh Pak Halim dari Jakarta, Mbah Nyai Sofia, kemudian didampingi oleh Kanjeng Romo Latif. Tetapi menjelang keberangkatan, di tengah kondisi Mbah Yai Majid yang gerah, Mbah Nyai Sofia oleh Mbah Yai Majid ini digandoli, artinya dipenging untuk tidak berangkat. Tetapi Kanjeng Romo Latif tetap berangkat. Dan yang diceritakan Kanjeng Romo Latif yang sering didawuhkan beliau ya, dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendawuhkan di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau ketika selama ritual pelaksanaan haji, di antara doa-doa yang ya, difokuskan oleh beliau, yang pertama adalah beliau memohon kepada Allah, ya Allah, saya memohon jika suatu saat nanti Mbah Yai Majid wafat, ini jadikanlah saya sebagai penerus perjuangan Wahidiyah. Ini nuwun sewu, jangan difahami Kanjeng Romo Latif berdoa dengan su'ul adab para hadirin. Bukan demikian. Tetapi Kanjeng Romo Latif bisa melihat arah angin itu tadi para hadirin. Beliau Mbah Yai Majid sudah mulai gerah. Ini jika tidak waspada, ini nanti Pondok Kedunglu bisa jatuh. Maka beliau memohon, ya Allah, sepeninggal Mbah Yai Majid nanti jadikanlah saya sebagai penerus perjuangan Wahidiyah dan Pondok Kedunglu. Ini satu. Kedua, beliau memohon, ya Allah, berikanlah saya karomah ya Allah, karomah yang besar.
zohiron wa batinan, karena tanpa karomah saya tidak bisa memimpin atau membawa perjuangan Wahidiyah. Yang ketiga, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, berilah saya kemampuan untuk membangun ekonomi, karena tanpa ekonomi yang kuat perjuangan akan lumpuh dan tidak bisa berjalan, bahkan hancur, hilang dimakan zaman. Ini tiga. Yang keempat, beliau memohon, ya Allah, berilah saya ilmu laduni syariatan wa hakikatan, karena jika tanpa ilmu laduni saya tidak akan bisa memiliki kecerdasan, kecukupan untuk bisa membangun perjuangan. Ini doa yang keempat, beliau memohon supaya diberi ilmu laduni. Dan doa yang kelima, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah penerus perjuangan Wahidiyah dan Pondok Kedunglu ini dari anak keturunan saya para hadirin. Ini di antara doa Kanjeng Rama Latif yang sering dipanjatkan, yang fokus dipanjatkan ketika beliau haji pertama kurang lebih tahun 88. Ketika itu saya masih kecil, masih bayi, masih usia berapa bulan begitu. Dan alhamdulillah para hadirin hadirat, walaupun beliau kemudian tidak banyak menceritakan hasilnya, tetapi kita bisa merasakan hasil doa-doa beliau Kanjeng Rama Latif banyak yang diijabahi oleh Allah para hadirin. Sehingga kita para pengamal Wahidiyah saat ini bisa bersama-sama bermujahadah dengan tenang, dengan teratur, dengan terkoordinir dengan baik, dengan adanya sistem-sistem kepw-an, mulai dari pusat beliau mengatur kepw-an seorang diri dengan pembantu-pembantu beliau, tetapi mastermind-nya adalah beliau sendiri para hadirin. Blueprint-nya yang mencetak adalah beliau sendiri. Hingga kepw-an tingkat daerah yang mana menggunakan sistem sentralistik, yang mana kemudian ya, beliau juga membangun ekonomi, yang mana kebetulan pelaksanaan kubro hari ini, kemarin kita baru membuka Expo Koperasi Wahidiyah, maka beliau juga membangun ekonomi perjuangan Wahidiyah. Dan alhamdulillah saat ini bisa dikatakan pondok-pondok tradisional yang masih menggunakan sistem kiai tunggal ini masih Kedunglu para hadirin. Yang banyak pondok-pondok tradisional itu kemudian ya, ketika kiai sepuh ini wafat, pondok ini kemudian dipandang sebagai aset waris sehingga kemudian dibagi. Tapi di Kedunglo ya, dari Mbah Yai Ma'ruf secara alamiah yang kuat mampu tirakat, betah tirakat Mbah Yai Majid, maka yang meneruskan adalah Mbah Yai Majid. Dari Mbah Yai Majid dawuh ya, pondok perjuangan Wahidiyah ini tidak diwaris. Dan alhamdulillah kemudian yang meneruskan adalah Kanjeng Rama Latif. Dan setelah Kanjeng Rama Latif, kebetulan adalah saya di antara 4 bersaudara yang ditunjuk untuk meneruskan perjuangan Wahidiyah. Maka kita berjuang di perjuangan Wahidiyah ini bersama-sama pada hakikatnya, makmum di belakang Mbah Yai Majid dan Kanjeng Rama Latif. Namun saya ketepatan ditunjuk sebagai ya, pimpinan perjuangan Wahidiyah Nuwun Sewu. Tetapi tentunya bersama panjenengan semua para hadirin dengan perannya masing-masing, para PW di daerah, para Khadimul Wahidiyah, dan termasuk para pengamal Wahidiyah itu sendiri memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memperjuangkan Wahidiyah para hadirin. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahkan tugas yang paling sederhana dari seorang pejuang Wahidiyah adalah bermujahadah itu sendiri para hadirin. Jika kita mungkin merasa saya tidak ahli pidato, saya tidak ahli menyampaikan dalil-dalil, saya tidak ahli mengaji, lalu bagaimana saya mau berjuang? Saya juga tidak memiliki kelebihan dalam bidang ekonomi, mungkin dalam bidang ini saya tidak punya apa-apa. Saya orang biasa, lalu bagaimana saya berjuang? Beliau Kanjeng Rama Latif juga sering menuntunkan, tidak ada alasan untuk berjuang. Cara berjuang yang paling sederhana adalah dengan bermujahadah, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Kita bersikap menjadi pengamal yang baik,
yang taat kepada aturan pemerintah, yang taat kepada norma-norma sosial, norma agama, norma-norma di sekitar kita. Maka jika ada pengamal yang mohon maaf sikap-sikap perilakunya kurang baik di tengah masyarakat sehingga masyarakat mencibir, sehingga masyarakat memandang wahidiyah itu menjadi jelek, ini tandanya kita bukannya berjuang justru menghancurkan wahidiyah itu sendiri para hadirin. Banyak orang yang mengatakan pengamal wahidiyah kok jarang ada yang tidak sholat, sholatnya gak lengkap, misalkan demikian. Ya mungkin yang dia temui adalah kebetulan orang yang sholatnya belum sempurna. Tetapi mari kita dalami. Dia sholatnya kurang sempurna, ini sejak setelah mengamalkan wahidiyah atau sebelum mengamalkan wahidiyah. Jika ini sholatnya menjadi bolong-bolong setelah mengamalkan wahidiyah, ini berarti ada yang salah, harus diingatkan. Tetapi jika sholatnya belum sempurna, memang jauh sebelum mengamalkan wahidiyah, ya ini adalah sebuah proses. Tentunya di dalam memperbaiki sesuatu, ini adalah proses. Namun terlepas dari itu, mari kita berangkat dari diri pribadi kita memperbaiki diri kita para hadirin. Semampu kita para hadirin. Paling tidak jangan sampai kita memberikan image yang buruk di tengah-tengah masyarakat sebagai pengamal wahidiyah. Kita bersosial dengan baik, kita membantu orang yang membutuhkan semampu kemampuan kita, dan yang paling sederhana kita berdoa mendoakan orang yang kita lihat. Maka kita bisa mulai dengan cara yang sederhana. Setiap kita bangun pagi, mau berangkat bekerja, keluar rumah, mau ke ladang, mau ke kantor, mau belajar sekolah, setiap kita melihat orang, lebih-lebih orang tersebut tampak memiliki kesulitan, walaupun kita tidak kenal, walaupun kita tidak menyapa, mari kita doakan, kita kirimi Fatihah. Ya Allah, saya melihat orang tersebut kurang beruntung, maka ya Allah berilah barokah kepada orang tersebut. Kemudian Al-Fatihah, kemudian sambil berjalan mungkin kalau sempat mujadah tasyafuan. Nah, ini begini kita menyebarkan. Mari khadimul wahidiyah terutama, bimbingan-bimbingan yang diberikan Kanjeng Romai Latif ini kita terapkan. Dan yang tidak kalah penting, perjuangan wahidiyah ini secara teknis bukanlah ormas para hadirin. Tidak kalah penting, ini perlu dipahami. Banyak terkadang yang kurang memahami, perjuangan wahidiyah adalah bukanlah ormas, bukanlah organisasi kemasyarakatan secara teknis. Nanti bisa dicari apa itu ormas, nah, kisi-kisinya di Kes Bangpol. Sholawat wahidiyah atau perjuangan wahidiyah maksud saya ini bukanlah ormas, tetapi adalah berbentuk yayasan dalam konteks formal. Tetapi dalam konteks maknawiyah, perjuangan wahidiyah adalah perjuangan untuk memperjuangkan kesadaran umat masyarakat kembali sadar fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sholawat, yakni sholawat wahidiyah dengan makmum di belakang Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirah wa radhiyallahu. Maka kita jangan terjebak, karena kita bukan ormas, kita jangan sok-sokan pameran massa para hadirin hadirat. Ya alhamdulillah jika kita di daerah kita ini banyak pengamal wahidiyah, banyak teman pengamal wahidiyah, tetapi kita syukuri dalam konteks banyak teman untuk menuju kepada Allah. Tetapi jangan kemudian teman-teman pengamal ini kita pandang sebagai komoditas massa yang bisa kita tawarkan, terlebih lagi khususnya pada musim-musim politik para. Maka para pejuang-pejuang wahidiyah, para khadimul wahidiyah, para dai-dai ini ketika penyiaran, baik penyiaran secara lisan dalam dakwah-dakwahnya, dalam mujadah-mujadah seremonial, juga penyiaran dalam konteks batiniah, yakni mujadah peningkatan, mujadah penyiaran dan semacamnya.
Ini yang kita bayangkan, yang kita tuju, janganlah fisiknya tetapi hatinya para hadirin hadirat. Nun sewu, mendatangkan orang itu tidaklah sulit para hadirin. Mengumpulkan massa itu pada prinsipnya tidak sulit. Disetel nih hiburan, ada dum-duman sembako begitu semacam itu, pasti banyak orang datang. Tetapi pertanyaannya, apakah hatinya mau bersama-sama dengan kita ajak untuk kembali kepada Allah? Nanti dulu para hadirin. Maka sekali lagi kembali Kanjeng Ramalan sering mendahulukan sebelum penyiaran, doakanlah orang yang akan diajak mengamalkan supaya hatinya dibuka oleh Allah, sehingga ketika kita menyampaikan wahidiyah sesungguhnya hatinya sudah dibuka oleh Allah, sesungguhnya hatinya telah menerima wahidiyah. Lisan kita menyampaikan ini hanya sifatnya mengisi bidang. Maka mari para hadirin hadirat Mujadah Kubro khususnya gelombang pertama pada malam hari ini, dari sekian ribu pengamal yang hadir, dari sekian ribu peserta yang hadir, ini yang hadir hanya fisiknya atau hatinya bersama-sama hadir untuk taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, jika yang datang di sini ini adalah sempurna, lengkap 100%, baik zohiron wa batinan, fisiknya ada di Kedung Lo, hatinya juga ada di Kedung Lo, maka alhamdulillah para hadirin. Bahkan mungkin ada pada malam hari ini yang fisiknya masih di rumah masing-masing tapi hatinya bersama-sama dengan kita ada di Kedung Lo, maka alhamdulillah para hadirin. Berarti selama ini kita berjuang sudah sesuai dengan yang diharapkan beliau, yakni mengajak hati umat masyarakat untuk sadar kembali kepada Allah. Tetapi jika ternyata yang datang pada malam hari ini adalah fisiknya saja, sementara hatinya ini melalang buana ke sana kemari para hadirin, ini adalah berarti selama ini kita hanya mengajak fisiknya tetapi hatinya kita tidak panggil untuk fafiru ilallah para hadirin. Maka mari kita berjuang, kita riyadhawi, kita tirakati sekali lagi. Jangan sampai ada dikotomi. Ini pengamal biasa, ini personil PW, ini ya ketua PW, ini ketua departemen ini. Jangan ada dikotomi ini. Adanya ketua PW dan langsung sebagainya ini adalah proses administrasi para hadirin. Tetapi pada hakikatnya kita semua adalah pengamal wahidiyah makmum di belakang Mbah Yai Majid para hadirin. Jika ada di antara kita yang su'ul adab, dipercaya memegang amanah sebagai personel perjuangan wahidiyah, kemudian merasa lebih baik dari pengamal yang lain, ini jangan-jangan kita justru hakikatnya jauh dari Mbah Yai Majid. Mari kita bersama-sama makmum Mbah Yai Majid sesuai dengan bidang dan kapasitas kita para hadirat. Yang personil PW melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, tugas-tugas administrasi dilakukan dengan baik, sosialisasi, pembinaan, pendataan dan lain sebagainya dilaksanakan dengan baik, pemberitahuan kepada pemerintahan dilaksanakan dengan baik. Sementara pengamal secara umum yang mungkin tidak menjadi personel PW bukan berarti tidak berjuang, tetapi terus berjuang, baik penyiaran secara lisan door to door atau yang lebih halus lagi yakni bermujahadah. Yang paling penting jangan ada di antara kita yang tidak mau berjuang para hadirin hadirat. Karena jika kita bangsa manusia tidak mau berjuang para hadirin hadirat, ini bangsa jin sudah ngantri untuk memperjuangkan wahidiyah para hadirin hadirat. Dan ini pernah terjadi pada zaman Mbah Yai Majid. Ada yang bercerita, ada bangsa jin yang sowan kepada Mbah Yai Majid minta izin mengamalkan wahidiyah, oleh Mbah Yai Majid diizinkan. Tetapi kemudian bukan hanya itu, ya, bangsa jin ini meminta izin kepada Mbah Yai Majid untuk menyiarkan wahidiyah. Oleh Mbah Yai Majid dawuh, ya, kalau menyiarkan biar manusia dulu yang menyiarkan, dawuh beliau begitu. Maka para hadirin hadirat, jika kita tidak mau berjuang, kita sebagai khatibul wahidiyah ini mendapat satu kesempatan yang luar biasa. Berjuang memperjuangkan perjuangan sadar kepada Allah,
ini pada zaman dulu ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang hatinya telah sadar kepada Allah para waliullah para perjuangan semacam perjuangan wahidiyah ini perjuangan yang sangat tinggi dan yang kuat, yang mau, yang mampu ini hanya orang-orang yang telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Namun alhamdulillah hari ini kita orang yang masih banyak dosa, orang yang masih mengikuti hawa nafsu para hadirin. Hari ini kita yang masih banyak berbuat maksiat, oleh beliau Kanjeng Romawi Latif diberi kesempatan untuk memperjuangkan wahidiyah sebagai khadimul wahidiyah para hadirin. Oleh Mbah Yai Majid kita diajak, diberi kesempatan, diberi ruang untuk bersama-sama berjuang bersama Mbah Yai Majid para hadirin. Padahal jika kita memahami sesungguhnya kita justru ngerepoti Mbah Yai Majid para hadirin. Jika kita menyadari kita justru banyak merepoti Mbah Yai Majid. Maka para hadirin hadirat, dan ini betul para hadirat, jika kita bangsa manusia tidak mau berjuang, maka wahidiyah akan diperjuangkan oleh bangsa jin. Ada cerita ya, beberapa waktu belakang, mungkin setahun 2 tahun yang lalu, ini ada yang bercerita kepada saya. Ini ada ya, jamaah ya, ini dari Kediri ya, dari Kediri Utara, daerah Purwasri para hadirin. Ini ada orang umum yang ya, sok gampang diganggu jin, ini istilah di masyarakatnya begitu, sok gampang diganggu jin, kejinan dalam lain begitu. Ditambah nih kesana kesini nggak waras-waras. Kemudian ketemu pengamal dimujadai. Setelah dimujadai, alhamdulillah diberi tenang. Tetapi setelah tenang, orang ini kemudian tidak mujadah. Ketika tidak mujadah, jinnya ngamuk lagi, katanya minta dimujadai, malah begitu para hadirin. Jadi kalau dimujadai, jinnya nggak ganggu. Nah, begitu. Ya, maka saya guyon dengan teman-teman yang ada di sana. Iki lho wis kedaden nyoto nek konco-konco gak gelem berjuang, gak gelem penyiaran, sing penyiaran para bangsa jin, saya bilang begitu. Ada lagi setahun belakangan ini banyak pertumbuhan pengamal yang cukup signifikan di daerah Malang, di daerah ya, Jabung kalau tidak salah. Ini di Malang ini ada kesenian yang namanya bantengan kalau nggak salah. Semacam kalau di sini jaranan atau jatilan begitu, tetapi dengan ya, bentuk yang berbeda. Yang intinya sama, minta tolong ya, bangsa jin ya, untuk membantu satu penampilan sehingga menarik di masyarakat. Ya kebetulan pimpinan dari sanggar ini tadi disiari mau mengamalkan wahidiyah para hadirin. Setelah mengamalkan wahidiyah, ya, kesenian bantengan ini dijadikan sarana untuk syiar yang kemudian alhamdulillah anggota-anggotanya ini semua banyak yang mengamalkan wahidiyah. Bahkan yang menjadi satu fenomena yang unik ketika bangsa jin ini kemudian membantu dalam penampilannya, ini tidak mau keluar, tidak mau meninggalkan badan wadak dari seniman tersebut jika tidak dimujadahi para hadirin hadirat. Sehingga akhirnya apa? Setiap pertunjukan pasti mujadah para hadirin hadirat. Ini sekali lagi, ya, apakah betul demikian? Ya wallahu alam. Kalau kita lihat dari disiplin sains, ya butuh pembahasan yang lebih jauh. Tetapi kalau kita lihat dari ya, sudut pandang pendekatan fenomenologi, maka apapun itu terjadi. Buktinya minta dimujadahi. Ya, karena ilmu pengetahuan itu pada dasarnya semua berangkat dari fenomenologi para hadirin. Pengamatan fenomena, ada kejadian tertentu yang tidak masuk akal, kemudian diamati, dianalisa, muncul hipotesa, kemudian muncul sebuah tesis, ya, sehingga menjadi konstruksi ilmiah, sehingga menjadi ilmu. Maka banyak hal-hal yang pada masanya belum terbuka ilmu pengetahuan, ini disebut klenik.
Tetapi kemudian ketika ilmu pengetahuan sudah berhasil membedah, ini tidak menjadi klinik, menjadi sains. Contoh kecil, orang berdoa mujadai air. Dulu ilmu pengetahuan belum menjangkau, sehingga umi-umi ndungani air dianggap klinik. Tetapi setelah kemudian ada penelitian, kalau tidak salah orang Jepang ini meneliti air yang dibacakan kata-kata yang baik, dia akan membentuk kristal yang indah, sementara jika dibacakan kalimat-kalimat yang buruk, dia akan membentuk formasi yang buruk. Ya, tidak jadi klinik. Maka sekali lagi, ketika para bangsa jin ini tadi penyiaran, apakah benar? Ya, secara hakikat ya wallahu a'lam. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan fenomenologi, itu terjadi para hadirin. Maka pertanyaannya tinggal sekarang kita mau berjuang atau tidak para hadirin hadirat. Kalau dulu mungkin ketika kita malas berjuang, ketika kita gelonjong berjuang, ini oleh beliau Kanjeng Romo Latif langsung kita didukani para hadirin. Ibarat ada PW yang gelior, langsung dipanggil, diseneni, didukani, dibimbing, diarahkan para hadirin. Sehingga kemalasan-kemalasan kita langsung tersentak, kita bangun dari kemalasan kita sehingga kita semangat berjuang. Tetapi bagaimana hari ini para hadirin hadirat? Jika kita malas bermujahadah, jika kita gelonjong, sementara kita tidak mau bermujahadah, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran dari beliau Kanjeng Romo Latif, sehingga seakan-akan tidak ada yang mengingatkan kita para hadirin hadirat. Semakin lama perjuangan wahidah akan semakin terpuruk para hadirin hadirat. Untuk itu sebelum terlambat, mari kita tobat para hadirin hadirat, khususnya Khatimul Wahidiyah. Kita berjuang di daerah kita, tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Kanjeng Romo Latif sering dawuh, jangan takut berjuang, nek gak iso tak warai, nek gak duwe tak sangoni, nek tatu tak tambani, nek gak gelem berjuang, tak tinggal para hadirat. Ini pilihan ada di tangan kita para hadirin hadirat. Ketika kita terluka, maka kita mau diobati oleh beliau atau kita pengen ditinggal para hadirin hadirat. Ketika kita tidak bisa, apakah kita ingin diajari, dibimbing oleh beliau atau kita ditinggal para hadirin. Ketika kita tidak punya sangu, kita mau pengen disanguni oleh beliau atau kita pengen ditinggal oleh beliau para hadirin hadirat. Mari kita memohon supaya kita para pengamal wahidiyah secara umum, khususnya Khatimul Wahidiyah, ini diberi sangu zahiran wa batinan para hadirin hadirat, diberi kesehatan fisik yang prima para hadirin hadirat, diberi rizki ekonomi yang luas dan barokah para hadirin hadirat, sehingga bisa untuk penyiaran, bisa untuk berjuang para hadirin, diberi sangu batiniah sehingga gampang untuk penyiaran, untuk gampang untuk pembinaan para hadirin hadirat. Sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak berjuang para hadirin. Al-Fatihah. 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 Mari para hadirin hadirat, Mbah Yai Ma'ruf adalah orang yang ahli riyadhah. Mbah Yai Majid adalah orang yang ahli riyadhah. Kanjeng Romo Latif adalah orang yang ahli riyadhah. Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Kedunglo ini dibangun dengan riyadhah dan perhatian para hadirin hadirat. Jangan sampai kita pengamal Wahidiyah hari ini, khususnya Khatimul Wahidiyah, bersenang-senang menari-nari dalam kesuksesan Wahidiyah. Jika itu terjadi, maka Wahidiyah akan diturunkan oleh Allah para hadirin hadirat. Allahumma ya Wahidu ya Ahad, ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyubatihi wa amdadihi. Allahumma ya Wahidu ya Ahad, ya Wajidu ya Jawad,
Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adadin ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adadin ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahluh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fil jati baril wada hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nu'isa wa la natagharraka wa la nasyuda wa tarzuqana sababa maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatta bihi ilmuka wa usahu kitab birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari para hadirin hadirat, ketika kita mujahadah, mari kita betul-betul merasakan, betul-betul bermujahadah dalam artian bersungguh-sungguh. Kita bermujahadah dengan hati yang bergetar para hadirin. Ketika kita bermujahadah tetapi hati kita masih kesana kesini, tandanya kita tidak bermujahadah tetapi hanya membaca teks sholawat wahidiyah para hadirin. Mari kita bersungguh-sungguh sambat DP-DP kepada Kanjeng Nabi dengan segenap hati kita yang bergetar para hadirin hadirat. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal alam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqobalam tu abadu wa rabbin wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu syahsodalika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal alam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqobalam tu abadu wa rabbin wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in daruta kuntu syahtan halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal alam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqobalam tu abadu wa rabbin wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in darudda kuntu syahsan halika. Para hadirin hadirat, Kanjeng Nabi rawuh para hadirin hadirat. Jika kita memanggil beliau hanya lisan saja sementara mata hati kita buta, betapa kita su'ul adab kepada beliau para hadirin hadirat. Mari kita getarkan hati kita, sambat mohon syafaat pertolongan kepada Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari para hadirin hadirat, kita sambat kepada Kanjeng Rama Latif, kita matur, kita gandolan, pasrah bongkoan. Tuh Kanjeng Rama Latif 5 tahun perjuangan wahidiyah boten panjenengan tunggoni sak menika morat maret Kanjeng Rama Latif.
perjuangan mulai dari pusat hingga daerah-daerah sudah banyak yang tidak sesuai dengan dawuh-dawuh panjenengan. Dan ini semua bukan salah pengamal ini semua bukan salah pengamal Kanjeng Rama Ilatem. Ini semua bukan salah Khotimul Wahidiyah. Ini semua adalah salah diri pribadi kami, salah kula Kanjeng Rama. Kula panjenengan tunjuk mboten saged konsekuen, tansah glonjong, tansah maksiat. Para pengamal Wahidiyah, para Khotimul Wahidiyah, mereka mboten salah. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini wa'udzur ilayya sayyidi musilatil hadrat. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini bi'idnillah wa'udzur ilayya sayyidi biladra musilatil hadratillah. Ya ayyuhal ghawth salamu alaika rabbini bi'idnillah wa'udzur ilayya sayyidi biladra musilatil hadratil aliyah. Kanjeng Rama Ilatem, para pengamal Wahidiyah tidak salah, para Khotimul Wahidiyah mulai dari pusat hingga ke daerah tidak salah. Yang salah adalah saya, maka mereka jangan panjenengan tinggal Kanjeng Rama Ilatem. Para pengamal Wahidiyah, para Khotimul Wahidiyah, mereka ingin panjenengan sowankan dumateng Mbah Yai Majid. Mereka ingin panjenengan sowankan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan panjenengan tinggal, kalau terpaksa jenengan hukum saya Kanjeng Rama Ilatem. Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma dhallat wa dhallat qilat li fi baldati khudh bi yadi ya sayyidi ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salam dhallat wa dhallat qilat fi baldati khudh bi yadi ya sayyidi wal ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salam dhallat wa dhallat qilat fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Mari para hadirin hadirat, ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Para hadirin hadirat jangan khawatir, ampun khawatir, insyaallah Kanjeng Rama Ilatem tetap perhatian dumateng panjenengan. Para hadirin hadirat, Kanjeng Rama Ilatem tetap memberikan kasih sayang dumateng panjenengan. Jika terpaksa terjadi apa-apa, saya yang salah para hadirin. Namun betapapun saya bersalah, moga-moga kita tetap bersatu para hadirin hadirat. Semoga kita tetap disatukan, qarib wa alif dalam perjuangan Wahidiyah ini. Makmum di belakang Mbah Yai Majid untuk sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam qasiyata zaman radhiyallahu an. Ya Rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil anama busri bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir asrifna qarib wa alif bainana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil anama busri bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya syarif ta'wadina qarib wa alif bainana.
Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umma wal ali waj'alil alama musri'in bil wahidiyati li rabbil ya Rabbana fir ya syarif da'watina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Mari kita mohon barokah untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan bangsa Indonesia, untuk kehidupan diri pribadi dan keluarga kita, anak-anak kita, para hadirin hadirat, untuk lingkungan kita, keluarga, tetangga kita, para hadirin hadirat. Mari kita mohon barokah untuk perjuangan wahidah di daerah kita masing-masing. Kita mohon sangu, kita mohon barokah sehingga perjuangan wahidah di daerah dan dibuka oleh Allah hingga umat masyarakat berbondong-bondong untuk fafiru ilallah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balla ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balla ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balla ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik wa fi hadhil mujahadah ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil ballah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhil mujahadatil kubra 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 ya wa fi hadhil mujahadatil kubra ya Allah wa fi hadhil mujahadatil kubra ya Allah. Mari kita istighraq, kita istighraq. Kita bayangkan dunia kosong, tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Kosong gung lewang lewung, yang ada hanya Allah. Jangan ada diri kita, ego kita, apalagi keakuan kita. Kita mengaku bisa berjuang di daerah-daerah ini, kita su'ul adab kepada Mbah Yai Majid Barahadir. Mari kita pasrah bongkoan Barahadir. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthiyati zaman wa awalihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthiyati zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthiyati zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ala hadha waj'al fi ta'diran baligh. بلغ جميع العالمين ندعى هذا واجعل به تعذيرا بليغا. بلغ جميع العالمين ندعى هذا واجعل به تعذيرا بليغا.
fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Mari kita panggil para hadirin, kita panggil umat masyarakat, mereka berlarut-larut dalam nafsunya para hadirin. Kita panggil untuk kembali sadar kepada Allah. Kita panggil keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, terutama kita panggil hati kita masing-masing para hadirin hadirat. Fafirru ilallah. 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 Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, mari kita yakin yang seyakin-yakinnya permohonan kita benar-benar diijabai oleh Allah Rasulih sallallahu alaihi wasallam ghazi hada zaman radhiyallahu. Benar-benar dibarengi dengan jangkungan doa restu dari Mbah Yai Ma'ruf, dari Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romo Latif, sehingga mujahadah kubro khususnya gelombang pertama pada malam hari ini benar-benar diterima Allah hingga membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Yang terakhir, mari tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan untuk meningkatkan batiniah kita, riyadhah ngebleng kita tingkatkan, khususnya para khadimul wahidiyah. Beliau Kanjeng Romo Latif sering berpesan, khadimul wahidiyah ini mujadahnya harusnya lebih mempeng daripada pengamal secara umum para hadir. Mari kita semampu kita praktekkan, kita terapkan dengan yang sebaik-baiknya para hadirin hadir, sehingga kita walaupun terpaut ya, kita sudah tidak ditunggui oleh beliau Kanjeng Romo Latif, tetapi kita tidak termasuk orang yang meninggalkan beliau para hadirin hadir. Kita termasuk dicatat sebagai orang yang senantiasa nderek di belakang beliau secara istiqomah dengan keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal. Demikian para hadirin hadirat yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghausi hada zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.